Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119, ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dengarkan. Mari kita bersama-sama merenungkannya, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada dua hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama berkaitan dengan keluhannya pemazmur, karena jiwanya yang membutuhkan kehidupan, berkaitan dengan keadaannya, tubuh dan jiwanya yang memerlukan hidup dan kehidupan dari Tuhan. Yang kedua, permohonan Daud, seorang pemazmur yang menginginkan kelegaan, supaya ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita telusuri bagian pertama. Dituliskan oleh pemazmur agar kiranya jiwa yang melekat pada debu, artinya ini berbicara tentang dirinya yang memiliki dua unsur, jiwa dan tubuh. Tubuh kita akan kembali ke debu tanah dan tidak bersifat kekal. Sedangkan jiwa kita akan kembali kepada Tuhan dan bersifat kekal. Bagaimana tubuh dan jiwa itu dapat hidup dan memiliki makna karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Dari bagian ini kita mendapatkan banyak pengajaran bahwa memang kita yang memiliki dua unsur tersebut dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab kalau tubuh sudah terpisah dari jiwa berarti meninggal dunia. Sementara kita masih menyatu dengan tubuh jasmania ini yang adalah debu, maka kecenderungan kita bisa berbuat dosa. Walaupun memang kita telah dibenarkan dan dalam proses pengudusan terus sampai akhir hidup kita, tetapi dengan keadaan kita yang mengenakan tubuh yang fana, yang akan binasa ini, kita bisa berbuat jahat melawan Tuhan. Karena itu, pemazmur meminta kepada Tuhan agar kiranya firman Tuhan menghidupkan tubuh jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Agar kiranya firman Tuhan yang memberikan pengajaran, memberikan petunjuk, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan keberanian untuk menjalani hidup yang masih panjang ini. Pemazmur menginginkan agar kiranya dia bisa menggunakan, memanfaatkan tubuh ini selagi masih hidup untuk melakukan hal yang benar dan tidak terpengaruh oleh kerusakan tubuh. Rohaninya tetap teguh di hadapan Tuhan. Di sini memang sebuah konflik pribadi, di mana keadaan tubuh yang ingin menuju kepada perbuatan dosa dan jiwa yang ingin melekat kepada Tuhan. Ini adalah konflik pribadi pada diri seseorang dimanapun dan kapanpun. Dan kita sebagai orang Kristen harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan supaya segala kemungkinan kecenderungan berbuat dosa atau kesusahan yang dialami pada tubuh itu dapat dilawan, dihadapi, dan diselesaikan dengan jiwa yang tenang. Sebab dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Dan inilah yang harus kita optimalkan.
hati kita diisi dengan firman, pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, sehingga tubuh ini digerakkan, dihidupkan dengan firman Tuhan. Ini bagian yang pertama yang perlu kita renungkan bersama. Yang kedua, bagian permohonan permintaan Daud untuk dia mendapatkan penghiburan. Di sini Daud meminta belas kasihan Tuhan agar pemeliharaannya dalam hidupnya, dalam persoalan dirinya, dalam perasaannya, supaya bisa dinyatakan, dan ia minta kesembuhan batin, supaya kematian rohani tidak melanda hidupnya, dan dia memiliki semangat untuk beribadah, berkarya, menjalankan kehidupan sehari-hari. Perlu penghiburan dari Tuhan dalam setiap hidup kita. Seperti yang pemazmur katakan, jiwaku menangis karena duka hati. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Kiranya jalan kebenaran yang menempatkan hatiku, dan kiranya peringatan Tuhan yang mengarahkan hidupku. Dengan permohonan yang demikian, maka kita juga berharap kepada Tuhan agar melalui firman Tuhan, sarana yang menghidupkan jiwa, membuat kita memiliki hati yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan di tengah-tengah kerapuan tubuh ini. Kita meminta kiranya Tuhan beranugerah, menghibur, menolong, memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, agar kiranya kita yang pertama selalu mengandalkan Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Yang kedua, karena kita rapuh dan bisa jatuh, selalulah meminta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Amin.